hari ini kita akan belajar pembelajaran di kelas 5. Sebelum ke materi, kita kenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Sinta Gustriani, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari kampus IKIP Siliwangi, Cimahi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu. Pada hari ini kita akan belajar pembelajaran di kelas 5, yaitu tema 1 organ gerak hewan dan manusia, subtema 1 organ gerak hewan, pembelajaran ke-1. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu ide pokok paragraf? Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang membuat ide pokok ini biasa berada di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Paragraf dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama paragraf deduktif. Paragraf deduktif yaitu biasanya terdapat di awal kalimat. Yang kedua yaitu paragraf induktif. Paragraf induktif biasanya terdapat di akhir kalimat. Selanjutnya perhatikan teks bacaan berikut ini. Organ gerak hewan dan manusia. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Organ gerak manusia. Yang pertama yaitu tulang. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang memengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Yang kedua, otot. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Manakah ide pokok dari bacaan tadi? Ide pokok dari bacaan tadi yaitu terletak pada kalimat pertama, paragraf pertama, yaitu salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Dan kalimat pengembangnya adalah sebagai berikut. Organ gerak hewan. A. Organ gerak hewan vertebrata. Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Contoh hewan vertebrata dengan cara gerak yang berbeda-beda. 1. Kucing berjalan menggunakan kakinya. 2. Kelinci melompat menggunakan kakinya. 3. Burung hantu terbang menggunakan sayapnya. 4. Ikan hiu berenang menggunakan siripnya. 5. Katak melompat menggunakan kakinya. B. Organ gerak hewan avertebrata. Hewan avertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang.
Contoh hewan avertebrata dengan gerak yang berbeda-beda. 1. Siput bergerak menggunakan otot perutnya. 2. Capung bergerak menggunakan sayapnya. 3. Gurita bergerak menggunakan tentakelnya. 4. Bintang laut bergerak menggunakan ampula di kaki tabungnya. 5. Cacing bergerak menggunakan perutnya. Sekian pembelajaran kita pada hari ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!